Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Givari Lutita Bikti dari kelompok 8 tugas besar antena dan propagasi. Untuk judul kelompok kami itu ada perancangan dan analisis antena Yagi Uda pada frekuensi 433 MHz untuk sistem komunikasi radio sound dan ground control station atau GCS. Pertama di sini ada antena. Antena sendiri adalah perangkat atau struktur yang dirancang untuk menerima atau mengirim gelombang elektromagnetik. Fungsi utama antena dalam konteks komunikasi adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan ke udara untuk atau untuk mengubah gelombang elektromagnetik yang diterima dari udara menjadi sinyal listrik yang dapat diterima oleh perangkat penerima. Beberapa konsep dasar terkait antena melibatkan pemahaman tentang gelombang elektromagnetik, polarisasi, dan karakteristik radiatif. Antena dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran tergantung pada aplikasinya, seperti antena dipol dan antena parabola. Masuk ke materi yang kita ambil, antena yang kami gunakan itu merupakan antena Yagi-Uda. Merupakan jenis antena yang terdiri dari elemen-elemen pengarah dan elemen penerima yang dipasang sejajar. Dikenal dengan keunggulannya dalam meningkatkan gain dan arah fokus radiasinya. Antena ini sering digunakan untuk aplikasi komunikasi titik ke titik dari jarak jauh. Antena Yagi-Uda pada frekuensi 433 MHz memerlukan pemahaman mendalam terhadap berbagai parameter yang mempengaruhi kinerjanya. Parameter-parameter ini menjadi kunci dalam merancang dan menganalisis antena agar sesuai dengan kebutuhan ground system komunikasi radio sound dan ground control atau GCS. Kemudian ada karakteristik antena Yagi-Uda. Yang pertama ada reflektor. Itu elemen ini berfungsi untuk memantulkan gelombang radio yang datang dari arah belakang antena sehingga meningkatkan gain antena ke arah depan. Reflektor biasanya lebih panjang dari elemen penggerak dan dipasang pada sisi kiri boom. Kemudian yang kedua ada elemen penggerak, yaitu elemen aktif yang terhubung ke garis transmisi atau feed line. Elemen penggerak terbentuk folded dipole, yaitu dua buah dipole dan yang disambungkan pada ujungnya. Elemen ini menerima dan mengirimkan gelombang radio dengan frekuensi tertentu yang disesuaikan dengan panjangnya. Yang ketiga ada direktor. Elemen ini berfungsi untuk mengarahkan gelombang radio ke arah depan antena sehingga meningkatkan gain antena dan mengurangi radiasi ke arah samping. Direktor biasanya lebih pendek dari elemen penggerak dan dipasang pada sisi kanan. Kemudian ada diagram alur perancangan atau flowchart. Eh, Diagram alur menunjukkan bahwa penelitian diawali dengan perancangan model antena yang dibuat dalam hal ini microstrip. Intinya ada salah masukin ini. Hmm. Kemudian ada pengukuran VSWR. Pengukuran VSWR bertujuan untuk mengetahui nilai perbandingan antara amplitude gelombang berdiri standing wave maksimum dengan minimum. Seperti yang bisa kita lihat pada di gambar, ya sedikit buram, tapi hasil gelombangnya dapat dilihat. Kemudian adanya eh, amplitude gelombang berdiri atau standing wave maksimum dengan minimumnya. Yang dimana ini minimum dan ini maksimumnya. Kemudian ada pengukuran return loss. Dari hasil pengukuran return loss bisa ditemukan pula nilai dari bandwidth menggunakan rumus BW sama dengan FU dikurang FL sama dengan 463 dikurang 403. Yang dimana hasilnya sama dengan 60 MZ. Kemudian BW akan dimasukkan ke dalam tipuan BW. Kemudian untuk mencari BP sama dengan FU kurang FL sama dengan FC dikali 100%. Yang mana itu sama dengan nilainya 463 dikurang 403 dibagi dengan 434,038 dikali 100% sama dengan 13,8%. Jadi bandwidth yang dihasilkan dari pengukuran return loss adalah 60 MZ atau memiliki nilai BP sebesar 13,8%. Dan untuk seperti dilihat di gambarnya, yang seperti itu. Kemudian ada pengukuran gain.
Pengukuran gain dilakukan untuk mengetahui besarnya jarak pancar yang dapat dicapai oleh antena melalui daya yang dipancarkan. Pada penelitian ini, pengukuran gain antena menggunakan metode referensi. Diperoleh daya maksimum antena dipol adalah min 31,20 dBm dan hasil pengukuran daya maksimum pada antena sebesar minus 24,71 dBm. Sehingga gain antena diperoleh seperti rumus di bawah ini. Gain sama dengan minus 24,71 dikurang dengan minus 31,20. Yang dimana ditambahkan dengan 5, kemudian hasilnya sama dengan 11,49 dBd, yang dimana itu menjadi sama dengan 11,49 ditambah 2,14. Kemudian hasil gainnya adalah sama dengan 13,63 dBi. Kemudian adanya pola radiasi. Untuk yang sebelah kiri itu adalah pola radiasi arah azimut. Dapat dilihat seperti di gambar bentuk grafiknya. Kemudian pola radiasi arah elevasi. Yang bisa kita lihat di gambar seperti di sebelah kanan. Kemudian ada perbandingan phase wear. Nilai phase wear pada frekuensi 433 MHz untuk hasil pengukuran dan simulasi adalah 1,46. Hasil pengukuran dan simulasi mempunyai nilai phase wear kurang dari 1/2, di mana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Dapat dilihat dari grafik untuk hasil simulasi berwarna abu kebiruan dan untuk hasil pengukuran yang berwarna merah. Oke, lanjut ke perbandingan return loss. Hasil return loss pada frekuensi 433 MHz untuk hasil simulasi yang dimana itu minus 14,442 dB, dengan hasil pengukurannya adalah minus 14,471 dB. Dapat kita lihat seperti di gambar. Pada frekuensi 433 untuk simulasi kita dapatkan di minus 14 14,442 dB. Sedangkan pada pengukuran kita dapat di minus 14,471 dB. Kemudian perbandingan gain. Pada parameter gain itu simulasi yang didapatkan adalah 11,02 dBi. Untuk pengukurannya di 13,63 dBi. Perbandingan antara hasil simulasi dengan hasil pengukuran nilai gain dapat dilihat pada tabel di atas, di mana terdapat perbedaan sebesar 2,61 dBi dari hasil pengukuran yang lebih besar dibandingkan dengan hasil simulasi. Kemudian ada yang terakhir perbandingan pola radiasi, yaitu pola radiasi arah azimut. Eh, dan untuk yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri adalah pola radiasi arah azimut, dan untuk sebelah kanan adalah pola radiasi arah elevasi. Dapat dilihat untuk pola yang sebelah kiri pada arah azimut, pengukuran berada pada di grafik garis biru dan simulasi berada pada di garis warna oranye. Begitu pula dengan yang gambar pada pola radiasi arah elevasi. Dapat dilihat dari gambar tersebut perbedaan antara hasil simulasi dan pengukuran, di mana hasil pola radiasi, hasil pengukuran lebih luas dibandingkan dengan hasil simulasi. Kita sampai di kesimpulan. Yang pertama ada nilai VSWR antara hasil simulasi dan pengukuran adalah 1,46, di mana nilai tersebut sudah memenuhi spesifikasi awal, di mana VSWR yang harus kurang dari 1/2. Yang kedua ada nilai return loss pada frekuensi 433 MHz. Antara hasil simulasi adalah minus 14,442 dB, sedangkan hasil pengukuran adalah minus 14,471 dB. Terdapat perbedaan sebesar 2,9%. Hasil pengukuran dan simulasi nilai return loss lebih kecil dari minus 10 dB sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Yang ketiga ada nilai gain pada saat simulasi adalah 11,02 dBi, sedangkan pada pengukuran adalah 13,63 dBi, di mana selisih antara hasil pengukuran dan simulasi adalah sebesar 2,61 dBi. Yang keempat ada pengukuran dan simulasi antena Yagi-Uda memiliki pola radiasi direksional. Terdapat perbedaan nilai dari pola radiasi, di mana pola radiasi hasil pengukuran lebih luas dibandingkan hasil simulasi. Dan untuk kesimpulan yang terakhir adalah antena Yagi-Uda yang telah dirancang dapat beroperasi dengan baik dan mampu menjangkau jarak 6 km ke arah horizontal. Sekian dari presentasi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.